Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. Habib Jamal Ba'agil, Habib Abdul Qadir dan para habaib yang saya ta'zimi fatwa-fatwanya, para kiai, para ulama, utamanya para ulama tamu kita dari Kenya, dari Yordania, dari luar negeri ataupun dari Pasuruan, ulama dari Onosogrem. Onosogrem itu mergosono. Ulama kita dari Amalatok, Kota Lama, dan ulama-ulama dari Nelabek, Kebalen. Hadirin hadirat keluarga besar Majelis Taklim wal Maulid Ar-Ridwan yang saya banggakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhilla ubnu Adam salasah. Wahidun yabtaghi ila qabdi ruhi, wasani ila qabrihi, wasalis ila mahsyarihi. Falladhi yadbahu ila qabdi ruhihi fahuwa maluhu, falladhi yadbahu ila qabrihi fahuwa ahluhu, falladhi yadbahu ila mahsyarihi fahuwa amaluhu. Al-hadis rawahul Muslim. There are three friends who accompany us in the world. Number one friend who accompany us until agony. Number two, a friend who accompany us until graveyard. Number three, a friend who accompany us until hereafter. Someone asked to Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Who are they ya Rasulullah? Who are they ya Rasulullah?" The Prophet Muhammad says, a friend who accompany us until agony is our property. Number two, a friend who accompany us until graveyard, our family. Number three, a friend who accompany us until hereafter is our action. Saya nggak ngerti mandu-mandu. Kata Rasulullah, ada tiga teman yang setia menemani kita hidup di dunia. Nomor satu, teman yang setia, kesetiaannya menemani kita sampai sekarat. Nomor dua, teman setia, kesetiaannya menemani kita sampai halaman kuburan. Yang nomor tiga, teman setia, kesetiaannya menemani kita sampai hari kiamat. Sahabat bertanya, siapakah itu teman Rasulullah yang kau ceritakan? Kata Nabi, teman yang setia, kesetiaannya menemani kita sampai sekarat adalah harta. Nomor dua, teman yang setia, kesetiaannya menemani kita sampai halaman kuburan adalah keluarga. Dan yang nomor tiga, teman setia, kesetiaannya menemani kita sampai hari kiamat adalah amal perbuatan. Ada tiga teman yang setia, kesetiaannya menemani kita. Yang merestu, teman setia, kesetiaannya menemani kita sampai sekarat adalah harta. Orang hidup di dunia diperintahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh agama supaya kerja yang semangat. Kerja yang semangat. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadah. Kerjalah kau yang semangat seolah-olah hidup selamanya.
Tetapi jangan sampai lupa wakulu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Cari yang halal-halal, yang baik-baik. Setelah kita kerja semangat cari rezeki yang halal, dapat uang rezeki itu kita belikan rumah, kita belikan kendaraan, kita belikan tegal sawah, kita belikan perhiasan. Itu semua namanya harta. Harta yang semacam ini selalu menemani kita hidup di dunia. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa, Pak Sen? Contohnya handphone. Handphone ini harta, selalu menemani kita di mana saja berada. Anak sekarang tambah gaya-gaya, kemenyek-kemenyek, kejeding saja bawa handphone. Kering, hei kondek di, aku di Surabaya, kamu di mana? Surabaya. Lah kamu di mana? Aku di Jeding. Sedang apa sih? Yo aku sih. Ini harta yang menemani kita ini sebatas sampai kita sekarat. Bisa lini penganggo putih, yen wis budal orang kena mulai tumpaane kereta Jawa roda papat rupa manungsa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Manusia hidup mencari harta setelah terkumpul. Kalau kita sekarat mati, tidak ada yang kita bawa. Tidak ada ceritanya orang nelabek mati, orang kebalen mati, rumahnya ikut dipendem. Tidak ada ceritanya orang Onosogrem mati, sepeda motornya ikut dikubur. Tidak ada. Semuanya ditinggal, yang dibawa cuma kain putih, disalini penganggo putih, artinya kain kafan yang dibawa. Yang wis budal ora kena mulih. Kalau kita berangkat ke kuburan, tidak ada yang dibawa, artinya tidak bisa kembali lagi. Tumpaane kereta Jawa roda papat rupa menungso, maksudnya adalah pendoso itu. Ini harta yang kita cari selama ini menemani kita sampai sekarat. Satu. Nomor dua, teman yang setia. Kesetiaannya menemani kita sampai halaman kuburan adalah keluarga. Keluarga itu adalah suami, istri, anak, mantu, mertua, morotua, metoa. Kemudian yang namanya keluarga itu keponakan, misanan, minduan, semuanya ini keluarga. Kalau kita mati, mereka datang mereka datang takziah mendatangi kita yang mati. Tapi ingat, keluarga yang semacam itu, kalau kita mati, ceritanya semua mereka mengantarkan ke dalam halaman kuburan. Setelah kita masuk dalam kuburan, tidak ada ceritanya seorang anak ikut tidur menemani ayahnya dalam kuburan. Sobung ceretan reng binek mate, reng lake poron norok mate. Sobung ceretana orang lake mate, orang binik poron norok mate. Oh taba orang binik mate, orang lake poron norok mate. Sobung ceretan. Kau no ceritane wong wedok mati, wong lanang wani mati. Orang laki mati, istri ikut mati, tidak ada. Cuma mengantarkan sampai halaman kuburan. Kemantenannya saja gaya, katanya si suami, yang aku janji padamu, janjiku seia sekata, sehidup semati, setujuan seideologi, seiring bersama, sepiring berdua, seguling sekepala. Yang kalau kamu mati, aku ikut mati. Yang katanya si suami kadang-kadang ngerayu istri, andaikan matahari
Terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Apapun yang terjadi, aku tak peduli, rela ku mati demi dirimu kasih. Ibu-ibu muslimat, kalau ada suami bilang gitu, jawab saja, alah pret. Istri mati, suami cuma menangis tretan. Orang laki nangis, sing wedok mati, sing lanang nangis kaya yo. Istri saya mati, bini saya mati, bini sengkok mati, nangis, mata yang kanan ditutup, yang kiri ngelirik. Istri saya mati, istri saya mati, siapa gantinya ini? Jujukane omaku tanpa bantal, tanpa geloso, omahe kono lah turu dhewe kono kancane. Salatullah salamullah Yasin Habibillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kalau kita sudah mati, jujukane omaku, maksudnya kuburan. Omai gano lawangi, gano bantali, gano klosone, gano damari, ndak ada lampu, ndak ada tikar, ndak ada kasur bantalnya, turu dewe gano rewangi, maksudnya kita tidur sendirian dalam kubur. Istri, anak, keluarga, mereka menemani cuma sampai halaman kuburan. Setelah kita dalam kuburan, mereka kembali ke rumah masing-masing. Ini kata Rasulullah, teman yang nomor 2 setia menemani sampai halaman kuburan adalah keluarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3, saya nomor telok, kanca setia nganjanin abendi bineka sampai hari kiamat. Teman yang setia menemani kita sampai hari kiamat adalah falladhi yadba'u ila mahsyarihi fahuwa amaluhu, adalah amal perbuatan kita masing-masing. Amal perbuatan jelek menemani, amal perbuatan baik menemani. Kalau bisa kita mulai sekarang mencari teman yang baik-baik, hidup dalam kuburan sampai akhirat. Teman yang baik itu apa Pak Zen? Teman yang baik itu apa Pak Zen? Iya mak, teman yang baik itu apa? Teman yang baik itu nomor 1 sedekah jariah. Usahakan kita punya sedekah jariah. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bisalas sedekatin jariah. Usahakan kita punya sedekah jariah. Nyambut gawe esok sore awan bengi, ngelembur terus-terusan sampai sekil ke sekil, endas ke endas. Itu namanya kerja sungguhan. Lek sekil ke endas, endas ke sekil, iku jenenge jaran ke pangan. Nyambut gawe esok sore awan bengi, punya harta, golek duit, ojo mek ge jor-joran, ojo mek ge tuku omah. Jangan hanya buat kendaraan, ojo mek ge buat beli perhiasan. Ono meneh sing nyambut gawe ngelembur terus-terusan, dapat harta, dapat uang cuma untuk memborong. Borong nopo Pak? Borong nopo? Borong akik. Jangan hanya itu, sisihkan harta kita untuk kepentingan agama, untuk ar-ridwan, untuk pondok pesantren, untuk masjid, untuk musola, untuk fakir miskin, untuk janda-janda yang tua. Insya, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu sayang kepada anak,
ndak terlalu ndak sayang kepada dirinya sendiri. Maksudnya nopo Pak? Maksudnya terlalu sayang kepada anak-anak mulai TK, SD, SMP, SMA, anak mulai RA, MI, MT, SMA dimodali, dibiayai, kemudian kuliah dikuliahkan, dimodali, tamat kuliah dinikahkan. Nggih nggih. Setelah dinikahkan anak ini kemudian dibelikan rumah. Subhanallah. Sudah dinikahkan dibelikan rumah. Wonten apa kata? Ada apa ada? Saya ingatkan, itu terlalu sayang kepada anak. Anak yang kita belikan rumah, anak yang kita buatkan rumah, ndak jaminan kalau kita mati anak itu tiap malam Jumat kirim Fatihah kepada kita yang ada di kuburan. Nggih nggih. Menantu yang menempati rumah yang kita buatkan, ndak jaminan setahun sekali kirim tahlil kepada kita yang ada di kuburan. Maksudnya anak ndak usah buatkan rumah. Uang yang sedianya untuk membuatkan rumah anak, buat sedekah, buat jariah, buat kelanggar, ke masjid, ke pondok pesantren, buat pengajian semacam ini, karena itu akan menemani kita dalam kuburan. Wujuhu yaumaidin na'imatul lisa ya radiyatum fi jannatin 'aliyah. Rasulullah pernah membaca ayat ini dengan tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena Rasulullah melihat umatnya, melihat sodako amalnya umatnya yang ikhlas-ikhlas. Untuk masjid, untuk musola, untuk pengajian, semuanya ikhlas. Insya Allah lisaiha radiyah, insya Allah semua diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin aliyah, akhirnya jariah sodako yang kita keluarkan dengan ikhlas nanti menemani dalam kuburan. Kita ketemu lagi nanti di akhirat. Allahumma, di akhirat di surganya Allah insya. Teman yang setia nomor satu dalam kuburan sodako. Nomor dua adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ayo mas-mas, bapak-bapak, keluarga besar Ar-Ridwan, tetap kita datang mencari ilmu. Setelah kita dapat ilmu, kita amalkan walau hanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ilmu satu kata, satu kalimat, amalkan ilmu itu. Itu ilmu yang manfaat. Terutama adik-adik yang muda, tetap ngaji, tetap sekolah, tetap mondok. Tugas kalian adalah belajar. Tugas kalian adalah mencari ilmu. Tugasmu hanyalah belajar. Only for learning, only for learning, only for learning. There is no time for student for love and for liya-liyani. Cari ilmu yang temenanan, ilmu umum, ilmu agama. Setelah itu ilmu kita amalkan. Itu yang menemani kita dalam kuburan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah bertanya, apakah sama anak-anaknya orang Islam berilmu dengan tidak berilmu? Pertanyaan Allah dijawab oleh Allah, tidak sama. Kalau anak-anaknya orang Islam ilmu umumnya hebat, agamanya kuat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Insyaallah anak-anak kita diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang semuljah dunia sampai akhirat. Allahumma, Allahumma. Ilmu yang manfaat kita cari, kita amalkan. Teman yang setia dalam kuburan sampai hari kiamat. Teman yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, doa anak yang soleh. Ayo bapak-bapak, mas-mas, semua kita jadi anak yang soleh, anak yang senantiasa mendoakan orang tua. Jangan lupa bahwa kita sekarang hidup, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya apa saja yang ada di sekeliling kita. Itu bukan hasil karya kita murni, tapi itu adalah jelmaan orang tua mendidik jiwa raga kita. Itu semua karena orang tua berhasil mendidik kita. Balasannya, orang tua itu tidak mengharap harta, yang diharap orang tua adalah doa dari anak-anak yang soleh solihah.
Allahumma. Doakan orang tua, Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhum kama warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap saat doakan, bacakan Fatihah. Akhir yang menemani kita dalam kuburan sampai hari kiamat, kullu amalin sholih wa sholihah, seluruh amal yang soleh dan sholihah. Amal soleh sholihah apa Pak? Ridwan, pengajian, tahlilan, yasinan, sholawatan, istighosan, naik haji, umroh, sodakoh, wiritan, baca Al-Quran, semuanya ini akan menemani kita dalam kuburan sampai hari kiamat. Insya Allah kalau kita senantiasa berbuat amal kebagusan di mana saja berada, kita akan mendapat teman yang baik dalam kuburan dan sampai hari kiamat. Allahumma. Ada 3 teman yang setia menemani kita hidup di dunia, kata Nabi. Nomor 1 teman setia, kesetiaannya menemani kita sampai sekarat adalah harta. Nomor 2 teman setia, kesetiaannya menemani kita sampai halaman kuburan adalah keluarga. Yang nomor 3 teman setia, kesetiaannya menemani kita sampai hari kiamat adalah amal perbuatan. Amal perbuatan yang bagaimana? Kalau bisa yang baik, contohnya sedekah jariyah. Nomor 2 ilmu yang manfaat. Nomor 3 doa anak yang soleh. Dan yang nomor 4 seluruh amal yang soleh solihah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.